saya ingin mewawancarai langsung Bapak untuk tugas kuliah saya gitu ya Pak. Di sini saya ada tugas personal, judul proyeknya adalah membangun jembatan toleransi. Jadi di sini tentang bagaimana inisiatif kolaboratif untuk memperkuat institusi yang damai dan inklusif ya di lingkungan multikultural gitu. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah Pak. Jadi rumusan permasalahannya adalah berupa pertanyaan. Nanti yang akan saya tanya langsung ke Bapak. Gitu mau membantu ya Pak untuk pertanyaan yang saya sampaikan tolong dijawab. Itu aja dengan Bapak siapa ya? Sebelumnya terima kasih nih untuk Bu Nana yang sudah datang ke perusahaan saya untuk menanyakan beberapa hal. Baik, nanti untuk pertanyaan Bu Nana, sebelum saya Indra, saya di sini emang bagian manajer di perusahaan ini. Dan kebetulan juga Bu Nana pas nih ketemu dengan saya. Mungkin nanti pertanyaan Bu Nana mungkin nanti akan coba saya bantu ya Bu. Silakan. Oke, baik. Gini Pak Indra. Pertama gini ya Pak, yang mau saya tanya adalah bagaimana nih cara meningkatkan pemahaman lalu kesadaran khususnya kan di kalangan masyarakat atau di kalangan lingkungan kita nih yang bahasanya bisa berhadapan langsung dengan banyak orang ya kan. Gimana sih pentingnya toleransi dan inklusivitas gitu. Berarti pertanyaan ini untuk menyasar ke akar permasalahan ya Bu ya? Iya, betul. Jadi gini, kalau di sini sih menurut saya kurangnya pemahaman dan kesadaran yang dapat memicu intoleransi ya. Ini penting juga Bu untuk dipecahkan agar inisiatif toleransi ini dapat tumbuh dari kesadaran individu sendiri nih Bu. Dan integrasi dalam kurikulum pendidikan, maksudnya itu gini, mengembangkan materi pembelajaran yang memasukkan nilai-nilai organisasi tentang seperti toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kurikulum. Contohnya seperti sekolah atau madrasah nih Bu Nana. Nih ada case juga sih, contohnya seperti studi kasus yang tentang tokoh agama nih Bu, yang menjunjung tinggi perdamaian, atau proyek kolaborasi antara siswa dari sekolah yang berbeda latar belakang seperti itu. Oke, baik. Lanjut kita pertanyaan kedua ya Pak. Nah, bagaimana nih cara untuk memperkuat institusi lokal dalam mempromosikan perdamaian dan keadilan tersebut tuh dari tadi contoh masalah di sekolah gitu. Kira-kira menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya pertanyaan ini kan menyoroti tentang pentingnya peran institusi Bu ya di tingkat masyarakat ya Bu. Jadi gini, institusi lokal seperti tokoh agama, terus tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan memiliki itu pengaruh besar nih Bu ya dalam bentuk nilai dan perilaku masyarakat kita juga. Ya. Terus juga penguatannya juga kapasitas mereka itu sangat krusial ya Bu ya untuk berkelanjutan upaya untuk perdamaian. Ya. Contohnya yang mungkin seperti kayak pelatihan dan pendampingan tokoh agama dan masyarakat ya. Jadi kita memberikan pelatihan tentang resolusi konflik, mediasi, dan komunikasi yang efektif nih Bu kepada para pimpinan agama Bu. Contohnya seperti tokoh masyarakat dan pengurus organisasi kemasyarakatan seperti itu. Dan seperti ini contohnya nih kayak pelatihan mediasi berbasis komunitas untuk menyelesaikan perselisihan antar warga seperti itu sih Bu. Satu pertanyaan lagi ya Pak untuk pertanyaan yang terakhir. Boleh Bu. Ya, bagaimana nih cara mengintegrasikan prinsip-prinsip growth mindset ya. Jadi secara pemikiran di kalangan muda ya kan, antara kolaborasi lalu kesadaran sosial atau awareness dari kalangan masyarakat dalam upaya membangun perdamaian tersebut. Jadi pertanyaan ini sangat menarik nih Bu menurut saya ya dari Bu Nana sampaikan ke saya. Jadi menghubungkan aspek fisiologis dan sosial. Gini Bu Nana, terima kasih nih untuk pertanyaan ini, sangat menarik nih buat saya ya. Jadi gini, karena menghubungkan aspek fisiologis itu dan sosial dalam upaya membangun perdamaian nih. Jadi kita memiliki growth mindset nih Bu, mendorong keyakinan bahwa kemampuan dan pemahaman itu dapat dikembangkan. Yang penting nih Bu, dalam mengatasi prasangka dan stereotip, kolaborasi adalah inti dari judul proyek ini nih Bu, menekankan kerjasama antara berbagai pihak di social awareness atau kesadaran sosial membantu individu memahami perspektif orang lain, berempati dan merespons situasi sosial seperti itu Bu, dengan cara ya konstruktif, benar ya Bu ya.
Terus nih, pelatihan grow mindset untuk pemuda nih Bu, contohnya mengadakan pelatihan yang membantu generasi muda mengembangkan keyakinan bahwa mereka itu dapat belajar nih Bu dan berkembang juga, termasuk dan memahami perspektif orang lain dan mengatasi seperti prasangka. Ya. Contohnya nih Bu, Lokakarya tentang mengenali dan mengubah mindset terkait compliance seperti itu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai negara Indonesia ya kan dengan keragaman budayanya, agamanya yang kaya mampu menghadapi tantangan dalam menjaga perdamaian dan keadilan gitu ya Pak. Harus kita. Baik Pak Indra, terima kasih. Indonesia University, terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih juga Bu Nana sudah hadir ya. Itu aja Pak yang sudah saya tanyakan. Kalau dia mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih Bu Nana. Terima kasih Bu.